Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Adanya meeting Zoom kali ini kita akan mengadakan presentasi mata kuliah perkerasan jalan 1. Presentasi kali ini bertemakan tentang perkerasan kaku rigid pavement. Untuk yang presentasi ada anggota kelompok kami yang bernama pertama Muhammad Arya Saputra dengan NIM 30 20 21 00135. Yang kedua saya sendiri Muhammad Nur Rizky dengan NIM 30 20 21 00147. Yang ketiga ada Wahyu Andika Saputra dengan NIM 30 20 21 0014211. Dan yang keempat ada Dava Anabil Pramesti dengan NIM 30 20 21 00138. Dan yang terakhir Muhammad Hiswan Firzi dengan NIM 30 21 00144. Untuk tema perkerasan kaku presentasikan ada yang pertama rigid pavement. Pengertian dari rigid pavement adalah jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton sebagai bahan utama. Perkerasan kaku merupakan salah satu jenis perkerasan jalan yang sering digunakan dari perkerasan lentur atau aspal. Perkerasan ini umumnya dipakai pada jalan yang distribusi beban besar, seperti pada jalan-jalan lalu lintas antar provinsi, jembatan layang, jalan tol, maupun persimpangan lainnya. Jalan-jalan tersebut pada umumnya menggunakan beton sebagai bahan perkerasannya, namun meningkatkan kenyamanannya biasanya di atas permukaan perkerasan dilapisi aspal. Pengertian dari Sukirman tahun 1999. Yang kedua ada kriteria rigid pavement. Untuk lapisan paling atas itu dinamakan concentrate pavement. Yang di bawahnya ada lapisan kedua ada base course, dan lapisan ketiga ada sub base course, dan lapisan paling bawah ada subgrade atau exiting soil. Kriteria perkerasan kaku atau rigid pavement jalan raya menurut Ten Reaceng 1999. Kriteria perkerasan kaku antara lain yang pertama ada bersifat kaku karena digunakan sebagai perkerasan dari beton. Yang kedua digunakan pada jalan yang mempunyai lalu lintas dan beban muatan tinggi. Dan yang ketiga terakhir kekuatan beton sebagai dasar perhitungan tebal perkerasan. Dilanjut oleh teman saya Muhammad Arya Saputra, monggo. Ya, terima kasih kepada moderator atas nama Muhammad Rizky atas waktunya. Dan di sini kami atau saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari rigid pavement. Pertama dari kelebihan yaitu struktur perkerasan lebih tipis kecuali untuk area tahan lunak yang membutuhkan struktur pondasi jalan lebih besar daripada perkerasan kaku. Yang kedua dari kelebihan yaitu pekerjaan konstruksi dan pengendalian mutu yang lebih mudah untuk daerah perkotaan yang tertutup termasuk jalan dengan lalu lintas rendah. Biaya pemeliharaan lebih rendah jika dilaksanakan dengan baik. Keuntungan signifikan untuk area perkotaan dengan lintas harian rata-rata hunian tinggi. Dan untuk kekurangannya, yang pertama yaitu ada biaya lebih tinggi untuk jalan dengan lalu lintas rendah. Yang kedua, rentan terhadap retak jika dilaksanakan di atas tanah asli yang lunak. Yang ketiga, umumnya memiliki kenyamanan berkendara yang lebih rendah. Oleh karena itu, perkerasan kaku seharusnya digunakan untuk jalan dengan beban lalu lintas yang tinggi. Untuk bisa ganti slide-nya. Yang selanjutnya akan membahas tentang jenis-jenis rigid pavement. Yang ini secara umum ya. Yang pertama, perkerasan beton semen.
yaitu perkerasan kaku dengan semen sebagai lapis aus. Terdapat 4 jenis perkerasan beton semena, perkerasan beton semen, perkerasan komposit, yaitu perkerasan kaku dengan perat beton semen sebagai lapis pondasi dan aspal beton sebagai lapis permukaan. Perkerasan kaku ini sering digunakan sebagai runway lapangan terbang. Mungkin untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Mas Arya. Akan saya lanjutkan. Jenis-jenis perkerasan jalan kaku yang dikenal. Yang pertama adalah perkerasan kaku bersambung tanpa tulangan. Yang kedua, perkerasan kaku bersambung dengan tulangan. Yang ketiga, perkerasan kaku meneruskan dengan tulangan. Yang keempat adalah perkerasan beton semen prategang. Dan kelima adalah perkerasan beton dengan semen pracetak. Lanjut Mas Kiki. Next Mas Kiki. Oke, yang pertama adalah perkerasan kaku bersambung tanpa tulangan. Perkerasan kaku bersambung tanpa tulangan adalah jenis yang paling umum digunakan karena biaya yang relatif murah dalam pelaksanaan dibanding jenis-jenis yang lainnya. Pada daerah di mana korupsi tulangan akan menjadi masalah, tidak adanya tulangan akan meniadakan masalah tersebut. Walaupun besi ruji atau yang disebut dengan dowel masih akan dapat terkena pengaruh dari korosi. Monggo dilanjut oleh Mas Dapa. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Yang kedua yaitu perkerasan kaku bersambung dengan tulangan. Perkerasan kaku bersambung dengan tulangan memiliki ukuran plat lebih panjang dan terdapat tambahan tulangan. Jarak sambungan umumnya antara 7,5 meter hingga 12 meter. Persentase tulangan yang digunakan dalam arah memanjang umumnya antara 0,1% hingga 0,2% dari luas penampang melintang beton. Sedangkan penulangan dalam arah melintang lebih kecil. Next. 3. Perkerasan kaku menerus dengan tulangan. Perkerasan kaku menerus dengan tulangan adalah plat dengan jumlah tulangan yang cukup banyak tanpa sambungan susut. Jumlah tulangan yang digunakan pada arah memanjang umumnya antara 0,6% hingga 0,8% dari luas penampang melintang beton. Dan jumlah tulangan dalam arah melintang lebih kecil dari arah memanjang. Selanjutnya dilanjutkan rekan saya, Muhammad Isfan. Oke, terima kasih, Bapak. Saya lanjut. Nomor 4. Perkerasan beton semen prategang atau pre-tensit counter pavement. Potensi perkerasan kaku prategang berkaitan dengan hal-hal berikut. Penggunaan bahan yang lebih efisien, sambungan yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit, dan kemungkinan terjadinya retak akan lebih kecil, sehingga biaya pemilihan lebih sedikit dan umur perkerasan akan lebih lama. Oke, next. Yang kelima, perkerasan beton semen pracetak dengan maupun tanpa prategang. Penggunaan perkerasan kaku pracetak memiliki keuntungan terjaganya kualitas beton sesuai dengan direncanakan. Pengaruh akibat cuaca sangat kecil dan selama pelaksanaan tidak terlalu mengganggu lalu lintas. Terima kasih. Oke, presentasi tentang rigid pavement telah selesai. Kesimpulan dari presentasi tersebut adalah perkerasan kaku adalah perkerasan yang paling umum digunakan di Indonesia dengan perkerasan untuk lintas
jalan lintas provinsi, jalan tol se-Jawa, dan sebagainya. Dan untuk kelebihannya, monggo ditambahkan kepada Saudara Arya. Mungkin untuk kesimpulan lebih jelasnya, untuk perkerasan kaku yaitu perkerasan yang mempunyai struktur yaitu lebih besar yaitu beton. Sedangkan perkerasan lentur yaitu adalah struktur yang lebih besar yaitu aspal. Dan biasanya digunakan perkerasan kaku itu digunakan jika laju lalu lintas itu sangat tinggi yang dapat menumpang beban yang lebih tinggi. Yang biasanya digunakan di perkotaan. Ya, untuk kekurangan pasti dengan bahan beton yang sangat mahal, sangat keefisiennya sangat rendah. Mungkin untuk kesimpulan pada presentasi siang hari ini, untuk perkerasan kaku, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator Mas Muhammad Nur Rizky untuk menyelesaikan presentasi pada siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman partisipasinya pada presentase mata kuliah perkerasan jalan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.